Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus kita bersama-sama bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yes, kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. yes, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. semua. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yuk, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oke. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, yes, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertegur, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya siapa? Kita sama-sama katakan Raja. Haleluya, Dia adalah Raja. Amin.
Terpuji nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Bapa sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Kau kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Kau kudus, Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup. Oh Yesus, kami sembah Kau kudus, Kau yang kudus, oh Yesus. Hanya Kau yang kami sembah. Berikan bagi-Mu segala pujian. Oh haleluya. Kami sembah, kami puji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik, Tuhan, Kau kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap dalam firman-Mu, dalam nama Yesus. Yes. Salam, apa kabar? Pasti luar biasa. Karena anak Tuhan itu semua luar biasa. Boleh keadaan tidak luar biasa, tapi percaya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan pasti luar biasa. Untuk saat ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sepanjang hari ini, tahun ini, bulan ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Dengan keadaan tidak menyenangkan secara jasmani kami Tuhan, karena kami tahu keadaan ini menakutkan. Tapi kami percaya Tuhan, bila kami hidup di dalam Engkau Tuhan, maka hidup kami akan berbahagia selalu. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah berkesudahan kasih-Nya bagi orang-orang yang selalu setia mendengar, yang selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, terima kasih saatnya Tuhan, hamba akan memperdengarkan suara-Mu melalui firman yang akan ditaburkan hari ini. Engkau berkati Tuhan, setiap telinga yang mendengar, biarlah setiap firman yang ditabur itu Tuhan, boleh bertumbuh, berakal dan menghasilkan buah yang lebat. Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan, setiap Engkau meletakkan perkataan, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu
Tuhan, itu oleh seizin-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar semuanya jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada? Pasti luar biasa dong ya. Nah, di hari-hari seperti zaman ini ya, kita tahu pandemi ini sangat menakutkan dan sangat membuat perubahan hidup kita itu sangat-sangat signifikan. Artinya apa ya? Mengubah hidup kita. Yang dulunya segala planning kita bebas keluar ke sana ke sini, kita bebas mau ketemu dengan orang, kita bebas boleh berkenalan dengan orang waktu sebelum pandemi. Tapi di balik itu semua kita percaya Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Jadi sama saat ini semua serba online. Tapi walaupun online itu tidak menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk kita datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, mari kita pergunakan media yang ada saat ini, yang media online, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun iman kita, terutama hal-hal kita pakai untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara dimanapun saat ini berada, mari kita siapkan hati kita, mari kita buka hati, walaupun melalui online, tapi kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tidak pernah berubah. Baik saat itu onsite, but offline, itu baik itu online, kita percaya Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing. Yang penting kita siapkan hati kita. Tema hari ini yang GBI berikan kepada saya untuk kita sharingkan hari ini adalah tentang keluarga. Artinya keluarga itu ada 3 menurut saya. Keluarga itu ada keluarga yang besar, ada yang kecil, atau yang keluarga yang sedang. Artinya gini, keluarga besar itu adalah bisa dikatakan keluarga kerajaan Allah. Artinya keluarga kerajaan Allah itu keluarga semua anak-anak Tuhan. Asal dia percaya sama Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti udah keluarga kerajaan Allah. Nah, ada keluarga yang namanya keluarga komunitas. Itu keluarga yang sedang, artinya gereja. Nah, gereja itu keluarga menurut saya karena tidak terlalu seperti keluarganya Allah seluruh dunia. Nah, saya katakan itu sedang. Walaupun banyak gereja Allah itu jemaatnya beribu-ribu, tapi masih di bawah lingkupnya kerajaan Allah. Nah, ada lagi keluarga yang lebih kecil, itu adalah keluarga di mana komunitas itu adalah ayah, ibu, anak. Nah, itu saya golongkan keluarga kecil. Nah, yang hari ini saya bawa sharingkan adalah tentang keluarga bahagia di dalam Tuhan. Nah, artinya keluarga bahagia dalam Tuhan itu adalah keluarga yang komunitasnya kecil antara hubungan ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini saya ambil teksnya di dalam Kejadian 26 ayat 1 dan seterusnya. Ini menceritakan di mana Ishak di negeri orang Filistin. Nah, di sini keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, artinya ayah, dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah naungan satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Artinya apa? Itu istri tergantung pada suami, suami tergantung pada istri, anak tergantung pada ayah dan ibunya atau orang tua. Ya, itulah namanya keluarga kecil. Menurut saya ini, dalam versi saya untuk saat ini. Tapi dalam arti semua itu adalah satu keluarga. Nah, setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri juga anak ataupun orang tua menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Itu pasti. Di mana-mana, baik itu di mana-mana keluarga itu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Karena kenapa? Keluarga itu adalah tempat kita bisa membangun diri kita, menjadikan kita lebih baik lagi. Nah, seperti yang tema yang saya bawakan hari ini adalah keluarga bahagia dalam Tuhan. Nah, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Di sini ada 5 yang coba saya sharingkan. Yang pertama adalah keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Artinya apa? Dikatakan keluarga bahagia itu bukan berarti
dalam keluarga itu nggak ada masalah. Nah, dan keluarga itu juga, kebahagiaan itu bukanlah ditentukan dengan situasi atau kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan dalam hati kita. Nah, contohnya nih, Ishak mengalami, kalau kita baca di Kejadian 26, itu dari ayat 1 sampai selanjutnya sampai 26, itu dikatakan di situ, Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadikan suatu alasan untuk tidak bahagia. Nah, kita kalau baca di situ, Ishak itu nggak bahagia, tapi bahagia. Nanti kita lihat di bawah-bawahnya lagi, dia bagaimana dia menikmati kebahagiaannya dengan istrinya. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya apa? Kemalangan artinya kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya kita gini, walaupun kita di dalam keluarga bahagia, artinya kita bukan karena bahagia itu nggak ada masalah. Atau boleh dikatakan karena keluarga bahagia itu karena kita punya duit. Atau keluarga, contohnya keadaan tuh banyak kemalangan. Atau dalam keluarga itu bahagia itu belum dikatakan tidak ada orang yang sakit. No. Tidak. Tapi dikatakan keluarga, tapi sikap hati kita menyikapi dan menerima keadaan itu dengan penuh ucapan syukur. Maka kita akan mengalami keluarga yang bahagia. Artinya gini, di dalam keluarga yang bahagia itu, kita saling memberikan atau saling memotivasi. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, itu tidak membuat kita tidak berbahagia. Tapi bagaimana kita menyikapi itu di dalam keluarga kita itu, contohnya satu, dalam keadaan satu, contohnya ada di dalam keluarga kita ini, ada yang satu sakit. Nah, dari kita dalam keluarga ini manfaat kita, bukan kita langsung buat kamu sih nggak bisa jaga makan, contoh pola makannya, kamu sih nggak jaga kesehatan, makanya kamu sakit. Tapi bukan gitu. Tapi adanya kita dalam keluarga itu keluarga bahagia. Tapi cara kita sakit, kita berkatakan, kamu sakit ya, lain kali makannya dijaga ya supaya jangan sakit. Ayo kita berdoa atau ayo minum obat supaya sembuh. Jadi di dalam yang sakit itu diteguhkan, yang memberi yang sehat juga, memberi saran juga, dia bersuka cita. Akhirnya, walaupun dalam keluarga itu keadaan tidak kondusif, keadaan keluarga itu situasinya tidak menyenangkan, karena ada kemalangan-kemalangan, contohnya tadi seperti sakit. Tapi karena keluarga itu memiliki hati yang benar, maka keluarga itu saling mendukung, keluarga saling menguatkan, keluarga itu saling mendukung, maka keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Saya percaya keluarga yang orang-orang yang keluarga yang bahagia itu adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Yang artinya apa? Yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu membangun bait Tuhan di dalam rumah tangganya, yang selalu mengkasih hal-hal yang positif, motivasi kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Contoh, bisa orang tua menasihati anaknya dengan kasih, atau anak boleh menegur orang tua dengan kasih, dan mereka saling berfellowship dan saling menghargai antara satu dengan yang lain, karena itu dibangun di dalam kasih Tuhan. Itulah yang dikatakan keluarga bahagia, bukan keluarga yang tidak ada masalah. Artinya seperti itu. Nah, yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Nah, itu sudah tergolong tadi di dalamnya. Artinya kemesraan itu apa? Artinya di situ saling mendukung satu dengan yang lain, saling bercanda satu dengan lain, saling berbicara satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan lain, ya kan? Nah, di situ contohnya dibilang situ, di dalam Kejadian 26 ayat 9 sampai di ayat 11 dikatakan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apa juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami?
mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa itu tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Nah, Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan kondisi hati yang benar, beres dan baik. Oleh sebab itu, jagalah kemesraan dalam rumah tangga walaupun usia pernikahan sudah berumur banyak. Nah, di sini contohnya ini, walaupun si Abimelek, Ishak dan Ribka, istrinya, usia mereka kalau nggak salah 35 tahun dalam pernikahan. Dan saat ini di dalam sini kan Ishak ini kan di negara orang Filistin karena keadaan lapar. Kelaparan di negeri mereka. Bukan lapar artinya, kelaparan maksud saya ya. Jadi di mana si ini Tuhan berkata kepada Ishak, pergilah ke negeri Filistin, maka mereka pergi. Tapi walaupun dengan kondisi ini, tapi walaupun keluarga seperti kelaparan ini, Ishak dan istrinya mereka melakukan hubungan-hubungan yang mesra. Mereka boleh bercanda atau hal-hal yang lebih dalam lagi hubungan antara suami istri. Jadi di situ kadang-kadang dikatakan kembali kita dengan yang pertama tadi. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, tetapi hati yang benar. Jadi itulah menjadi keluarga yang bahagia. Nah, yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di situasi yang sulit. Artinya apa? Kita sudah mengalami keluarga yang bahagia. Kita mengalami keluarga yang bahagia. Walaupun kan kondisi tidak menyenangkan, tetapi Tuhan memberi kita hati tetap bahagia. Karena zaman sekarang ini ya, jujur aja untuk kita bahagia itu sangat susah. Apalagi dalam rumah tanggamu, kemungkinan besar. Karena kenapa? Kondisi keuangan. Tapi itu kalau orang hidup di dalam Tuhan, saya rasa itu bukan jadi patokan. Karena gimana juga ya kondisi seperti ini, banyaknya orang di PHK, banyaknya pemotongan-pemotongan benefit penghasilan ya. Pastikan itu kan mempengaruhi pendapatan untuk suatu rumah tangga atau suatu keluarga. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, itu tidak akan menjadi penghalang kita untuk dalam suatu keluarga itu berbahagia. Seperti tadi Ishak tadi di negeri sana. Di sana kelaparan. Mereka pergi ke Filistin. Mereka di sana itu bukan negara mereka. Keadaan mereka pasti kan orang Filistin, pasti mereka mau nggak mau pasti mereka takut dong, karena kan bukan negara mereka. Dan saya rasa juga kalau orang itu kalau pindah itu nggak bakal bawa harta yang banyak, pasti secukupnya karena di negara mereka Ishak ini kan sudah kelaparan yang keberapa kali. Pasti di mana-mana kalau udah kelaparan itu udah nggak bakalan ada penghasilan yang banyak lah. Pasti ibarat kata makan aja. Bisa makan aja itu udah puji Tuhan banget gitu loh. Kalau tetangga kita bilang gitu, udah alhamdulillah banget gitu. Tapi itu nggak menjadi, Ishak ini tidak menjadi penghalang buat dia bahagia bersama keluarganya, terlebih dengan istrinya gitu. Jadi dengan kondisi kita seperti ini, itu nggak ada penghalang. Tapi di sini kita diajarkan supaya kita mendapat keluarga bahagia dengan kondisi yang susah seperti ini. Tuhan ajarkan sama kita, ayo kita menabur. Artinya kenapa? Setiap, kalau tidak salah, ada yang bilang gini, mari menabur, mencucurkan air mata, dan akan pulang membawa berkas-berkasnya bersukacita. Artinya, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita belajar menabur, kita akan berbahagia. Percaya, Tuhan akan melipat gandakan. Dan Tuhan percaya, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Karena Tuhan itu nggak pernah diem gitu loh. Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa dengan keadaan kondisi begini, ya udahlah, ntar juga kita bisa itu memberkati dia kalau keadaan itu sudah membaik. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan itu tidak, karena dia ya dan amin. Karena bagi dia itu nggak ada yang mustahil. Sedangkan orang mati Tuhan bisa sanggup hidupkan, apalagi cuman memberi berkat. Itu hal yang kecil. Yang penting intinya kita tetap berbahagia. Nah, dalam berbahagia tadi udah ada beberapa, saya kasih contoh. Yang pertama, jangan pernah kita menghilangkan bahagia kita dengan keadaan kita yang tidak baik. Yang kedua, kita harus menjaga kemesraan dalam rumah tangga kita. Nah, yang ketiga, kita menabur. Jangan pernah lupa menabur. Ya, yang keempat adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka damai. Nah, ini terutama sekali.
ya kan? Kedamaian itu perlu, karena di mana ada damai, ada sukacita, ada berkat, ya kan? Itu percaya. Nah, ini kelanjutan di dalam Kejadian 26 ayat di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Karena mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, Kejadian 6 ayat 19-22 di situ. Nah, di sini Ishak dia suka damai. Nah, di sini kan dibilang gembala, ini para gembalanya Gerar dan gembalanya Ishak. Nah, gembala Gerar bilang, ini punya kami, ini punya. Ishak karena suka damai, udah dia ngalah. Ya udah kita pindah. Sampai dia beberapa tempat, ya kan? Dia ayo kita pindah ke sana. Akhirnya apa? Jadi di dalam ini ada damai. Jadi saat dimanapun si Ishak ini, walaupun di negeri Filistin, tetap dia melakukan kedamaian. Sehingga apa? Keluarga dia tetap jadi keluarga yang bahagia. Nah, yang kelima adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Artinya apa? Nah, saya rasa gini, orang yang sudah melakukan yang keluarga bahagia, yang keluarga yang bahagia, yang tidak terpicu dengan masalah, atau keluarga yang selalu menjaga kemesraan, atau keluarga suka menabur, dan keluarga yang suka damai, itu pasti keluarga yang tidak jauh dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, keempat tadi ini, itu tidak akan bisa dilakukannya. Artinya apa? Nah, di sini dikatakan, kita lanjutkan di kejadian tadi. Nah, setelah itu semua, si Ishak tadi suka kedamaian, dan dia melakukan gini. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah itu dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Setelah dia meninggalkan para gembala Gerar, karena dia cinta kedamaian, dia suka kedamaian, dia pindah. Dan saat dia pindah, dia di sana memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Dia selalu membangun mezbah di dalam keluarganya, ya kan? Bukan di keluarganya, sehingga dia bahkan ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, bawalah keluarga terus beribadah. Nah, di sini katakan gini kan, menggali sumur di situ. Akhirnya apa? Dia setelah digali di sumur di situ, akhirnya mereka mendapatkan satu kedamaian dan mereka juga mendapat sumur yang bahagia. Artinya apa? Keluarga yang bahagia dalam Tuhan itu, yang pertama keluarga bahagia bukan keluarga yang tidak ada masalah. Ya kan? Jadi jangan ada alasan karena kebanyakan masalah. Aduh, gua nggak betah di dalam keluarga gue nih. Enggak. Tapi dari mana kita cara memandang masalah itu? Nah, itu dari supaya kita dapat menyikapinya, itu kita harus menjaga hati. Dan menjaga hati itu yaitu hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti keluarga kita baik. Nah, ini artinya apa? Ayo, siapapun kita saat ini, baik itu anak, orang tua, ibu, bapak, ayo kita ajak keluarga kita bangun hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Karena percaya, yang orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, percaya dia akan mengalami sukacita. Bukan karena kondisi, bukan uang, karena bukan uang, bukan karena cantik, bukan karena pintar, bukan karena kedudukan. Apalagi zaman sekarang ini, uang nggak akan mungkin. Karena dengan kondisi pandemi begini, banyak pendapatan orang berkurang. Apakah ini akan membuat kita nggak bahagia? Tidak kan? Kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang seiman dimanapun saat ini berada mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan sama-sama. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Ayo mari kita bangun keluarga kita di dalam Tuhan. Kita hadirkan hadirat Tuhan di dalam mezbah keluarga kita, supaya keluarga kita yang berbahagia. Nah, bawalah keluarga kita terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan saat teduh dan baca firman Tuhan. Jadikan gaya hidup kita
terus kita bangun, kita menjadi keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Biarlah itu gaya hidup kita. Karena kenapa? Dari keluarga itu akan mencerminkan kehidupan kita akan di luar sana. Itulah tugas. Jadi dia bukan dikatakan, saya kan masih anak, gak mungkin saya dong. Enggak, anak juga bisa membangun keluarga. Saya bilang sini, saya kan istri, saya nggak bisa. Enggak. Siapapun kita semua yang mendengarkan sharing firman ini, baik anak, orang tua, ibu, bapak, nenek, paman, semua bisa. Kita bangun keluarga kita, keluarga di dalam Tuhan. Ya kan? Karena kenapa? Keluarga yang di dalam Tuhan pasti berbahagia. Ada 5 bahasa kasih di dalam Tuhan yang berdampak dalam keluarga. Tetap perkatakan yang positif, yang mendukung bagi keluarga. Seperti yang tadi saya bilang tadi itu. Di dalam keluarga contohnya ada yang sakit. Jangan bilang, kamu sih dikasih tahu ngeyel. Kamu sih makan sembarangan. Sakit kan? Tapi coba katakan seperti yang dia bilang tadi. Karena kamu sakit, lain kali makannya dijaga ya supaya jangan sakit. Ayo minum obat supaya kamu sembuh. Nah, yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas bagi keluarga. Artinya apa? Bukan harta, kekayaan itu yang dibutuhkan keluarga. Tapi komunikasi yang baik, sentuhan, pelukan, kemesraan. Seperti tadi saya bilang kita ya kan? Ada di dalam keberapa tadi kemesraan itu? Di nomor 2. Keluarga bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan. Nah, yang ketiga, memberi yang terbaik bagi keluarga. Artinya apa? Quality time buat keluarga. Jangan sisa waktumu. Mungkin benar, kita butuh pekerjaan, kita butuh uang buat keluarga. Tapi jangan lupa, utamakan keluarga. Karena di dalam keluarga itu, ada unity, ada kesatuan, berkat Tuhan melimpah. Yang keempat, sentuhan yang berarti bagi keluarga. Jadi sentuhan itu bukan disentuh. Yaitu apa? Komunikasi. Ada chemistry ketemu antara anak orang tua. Ada waktu-waktu saling bercanda. Yang kelima, melayani keluarga dengan kasih. Ya kan? Sehingga terjadi keluarga selalu menjadi tempat pulang terbaik bagi kita. Kalau keluarga kita udah baik nih, udah semua ini terjadi, di mana-mana pun kita nggak bakalan betah di luar sana. Karena kita rindu. Dalam keluarga itu ada kenyamanan. Nah, keluarga mampu memberi ketenangan dalam hidup kita. Ya kan? Keluarga adalah orang yang selalu kita sayangin, bukan orang lain. Karena di dalam keluarga kita itu ada damai sejahtera, ada Tuhan. Ya kan? Keluarga yang menerima kita apa adanya. Seperti kita sakit kan, dia nggak ngejas, tapi dia mengasih kasih sayang, mengingatkan dengan cinta. Nah, keluarga menjadi pusat pembentukan karakter kita. Nah, keluarga memberikan identitas diri kita, seperti saya bilang tadi. Jadi, identitas kita ini kita bawa keluar sana, itu tergantung dari keluarga kita. Nah, keluarga membantu mengambil keputusan untuk masa depan kita. Keluarga selalu menjadi harta paling berharga bagi kita. Keluarga adalah kompas yang membimbing kita. Mereka inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa dan kenyamanan saat kita goyah. Jadi, semua ini adalah tentang keluarga. Nah, beberapa ini saya sudah sharingkan. Mari kita belajar bersama-sama, kita melakukannya seturut kehendak Allah dan firman-Nya. Ini beberapa sudah saya sharingkan. Semoga ini bermanfaat dan ini membangun setiap keluarga jemaat Tuhan yang ada pun saat ini berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup doa firman ini dengan doa. Mari kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah men-sharingkan firman-Mu tentang keluarga bahagia di dalam Tuhan. Bila setiap firman yang hamba taburkan dan setiap yang hamba-Mu dengar, Tuhan, kami boleh merenungkannya dan itu menjadi rema dan kami boleh melakukannya. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, keluarga kami keluarga bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan memberikan persembahan bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, boleh memberikan persembahannya yang sudah disediakan oleh GB Impact melalui rekening BCA, yaitu 070-425-0050 atas nama GBI Impact Umum. Sekali lagi, melalui rekening BCA 070-425-0050
atas nama GBI Impact Umum. Sekali lagi, melalui rekening BCA 07042500050 atas nama GBI Impact Umum. Bapak Ibu boleh memberikan persembahannya dalam persembahan perpuluhan dan juga ucapan syukur. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak sekalian, Saudara sekalian, kita akan berdoa sama-sama, berdoa syafaat. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah itu hidup di dalam kehidupan kami dan kami menghidupinya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya. Kami berdoa untuk negara bangsa yang kami kasihi. Biarlah negara kami ini, Indonesia ini menjadi negara Indonesia yang diberkati Tuhan. Shalom Tuhan turun untuk Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah yang keberkat Tuhan turun untuk Bapak Presiden kami. Oh, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk aparat negara, untuk petinggi bangsa. Tuhan berkati Tuhan pemerintahan kami ini. Biarlah pemerintahan kami ini dapat membangun bangsa ini Tuhan. Membangun bangsa Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia yang dipulihkan. Bangsa Indonesia yang sehat. Bangsa Indonesia yang cerdas. Punya masa depan cemerlang. Kami serahkan Bapak Presiden ke dalam tangan-Mu. Tuhan biarlah berikan hikmat-Mu pada Bapak Presiden dan wakilnya semua para menterinya. Untuk mereka menjalankan tugasnya sebagai tugas negara. Biarlah setiap program yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau serahkan juga tanah bumi Indonesia ini. Biarlah bumi Indonesia ini menghasilkan setiap apa yang ditanam, pohon-pohon yang ditanam itu bertumbuh lebat, bahkan ketika panen, terjadilah panen raya. Begitu juga hasil daripada hasil laut menghasilkan, bumi menghasilkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan munculkan kekayaan alam di bangsa ini, di negeri ini, di bumi ini. Engkau munculkan kekayaan alam. Oh, tambang emas, tambang perak, tambang timah, tambang minyak, tambang nikel. Engkau akan munculkan dan hasil laut juga akan muncul kekayaan laut Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia menjadi Indonesia yang diberkati. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah generasi muda juga Tuhan yang ada di bangsa ini juga Tuhan menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, generasi yang takut akan Tuhan, membangun negeri ini menjadi Indonesia yang diberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja ya Tuhan berkati. Biarlah gereja-gereja menyuarakan suara Kristus kepada bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja juga menjadi kontribusi bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan. Di kota besar, di kota kecil, di pedalaman. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Mencukupi segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Biarlah mereka menyuarakan suara Kristus kemanapun mereka pergi Tuhan. Keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan juga diberkati Tuhan. Oh, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah-rumah tangga yang ada juga Tuhan di bangsa ini. Mereka saling mengasihi, mereka takut akan Tuhan. Biarlah rumah-rumah tangga
di bangsa ini memiliki keharmonisan, maka terjadilah bangsa yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kalau ada mereka mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Kalau saat ini mereka Tuhan mengalami Tuhan kemunduran di dalam rohani mereka, Tuhan tolong bangkitkan iman mereka. Dan kami akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gereja GB Impact. Gereja GB Impact Jakarta, gereja GB Impact Pangkal Pinang. Tuhan berkati semua para pengerja, Tuhan berkati. Terlebih-lebih Ibu Gembala kami, Gembala sidang kami, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kemampuan, roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Berkati akan kesehatannya, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Karena usahanya juga memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Apapun kerinduannya, pergumulannya, Tuhan buka jalan Tuhan. Semua para pengerja ikat dengan tali kasih-Mu, sama-sama melayani Engkau Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Berkati juga semua jemaat saat ini, mungkin jemaat ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka ada yang susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita telah mendengarkan benaran firman Tuhan, ibadah kita berakhir, tetapi kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala, menanti akan berkat Tuhan. Tuhan ini kami. Kiranya kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus mengiringi kami, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kami dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?